Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidi Adrian Widianata, NIM 2018 310813. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Menurut Kotler and Lane, menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, menurut Drucker, pemasaran bukan sekadar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang sasaran akhir yang dibidik, yaitu pelanggan. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan nilai, sedangkan yang lain hanya menciptakan biaya. Menurut Stanton, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Definisi marketing atau pemasaran itu sendiri secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi untuk mendongkrak produk tersebut. Tidak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan membuat banyak orang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi, mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kegiatan pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan yang bisa didapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmawati, NIM 2018310806. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran barang, jasa, dan gagasan itu sendiri. Nah, pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu ada pemasaran barang, pemasaran jasa, dan pemasaran gagasan. Nah, di sini dari ketiga pemasaran tersebut dibagi lagi menjadi 4 pemasaran. Yang pertama, dari pemasaran barang itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada pemasaran barang konsumsi dan juga pemasaran barang industri. Untuk pemasaran barang konsumsi itu sendiri, pemasaran barang itu sendiri berarti kan perusahaan menjual atau unit-unitnya penjual itu menjual produk yang dimana disebut barang, artinya kita bisa melihatnya, kita bisa memegangnya, dan juga kita bisa merasakannya. Nah, contoh dari barang konsumsi itu sendiri itu merupakan barang yang diperjualbelikan untuk dipakai atau dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari gitu, dikonsumsi secara pribadi lebih tepatnya. Contohnya seperti baju, makanan, minuman, dan lain sebagainya, di mana barang-barang yang lebih bersifat kepada pribadi itu sendiri. Lalu yang kedua, terdapat pemasaran barang industri. Nah, dari pemasaran barang industri ini sendiri, mereka menjual barang-barang di mana yang digunakannya untuk bahan baku, sebagai bahan baku untuk pembuat produk lainnya lagi, atau dalam artian perusahaan menjual supply chain kepada perusahaan lainnya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang konsumsi, seperti itu. Contohnya itu ada bahan bangunan, lalu bahan baku pembuatan makanan, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada pemasaran pada jasa atau servis. Pemasaran jasa, jasa itu sendiri kan dikenal sebagai barang yang tidak terlihat gitu, tapi bisa kita rasakan gitu. Contohnya itu seperti Gojek atau Grab, seperti itu. Lalu ada salon, seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada pemasaran gagasan. Nah, pemasaran gagasan ini tidak berwujud dan tapi bisa kita rasakan, seperti itu. Contohnya itu seperti iklan KB, iklan jangan merokok, iklan jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu. Dimana pemasarannya ini tidak terdapat produk atau jasa di dalamnya, tetapi dia hanya menerangkan mengenai pentingnya gagasan tersebut, seperti itu.
Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018-310-809. Saya di sini akan menjelaskan yaitu beberapa strategi dari pemasaran. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, di mana di sini itu usaha meningkatkan penjualan dari produk yang sama atau produk lama dan dalam pasar yang sekarang atau lokasi sekarang melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Jadi di sini itu dalam strategi penetrasi pasar itu menggunakan produk lama tapi dalam pasar sekarang. Nah, dia itu peningkatannya itu menggunakan dengan seperti periklanan atau promosi-promosi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar, yaitu usaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang lama kepada pasar atau segmen yang baru. Jadi dia itu produknya lama tapi segmen pasarnya itu baru. Lalu yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk, yaitu usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan atau menciptakan produk yang baru atau jasa yang baru pada pasar yang sekarang. Lalu yang terakhir yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini tuh strategi untuk memilih pasar yaitu berdasarkan segmen-segmennya, ya, dimana segmentasi pasar ini itu ada tingkatannya, yaitu ada pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran lokal, dan pemasaran individu. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tingkat segmentasi pasar. Jadi, tingkat segmentasi pasar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemasaran segmen, di mana segmen pasar itu terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Lalu yang kedua yaitu pemasaran ceruk, di mana kelompok-kelompok pelanggan itu lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu pemasaran lokal, yaitu di mana pemasaran atau sasaran itu memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan atau lingkungan sekitar bahkan toko perorangan. Lalu yang terakhir yaitu pemasaran individu, yaitu tingkat segmentasi terakhir yang mengarah ke segmen 1 atau pemasaran satu-satu. Bentuk pemasarannya ini disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Jadi di sini tuh kayak menyesuaikan permintaan pelanggan gitu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dasar segmentasi pasar. Jadi, dasar segmentasi pasar itu dibagi menjadi 4, yakni yang pertama itu segmentasi geografis. Jadi, segmentasi geografis ini itu dibagi berdasarkan negara, wilayah, kabupaten, atau kota. Contohnya seperti hotel. Hotel kebanyakan berada di kota, tetapi kalau kita melihat di pedesaan itu hampir tidak ada hotel. Jadi, seperti itu. Lalu, yang kedua ini yaitu segmentasi demografis, di mana dalam segmentasi demografis ini tuh dibagi berdasarkan usia atau gender. Jadi kebutuhan orang yang lebih tua dengan orang lebih muda itu pasti berbeda. Begitupun untuk kebutuhan orang laki-laki dengan orang perempuan itu berbeda. Seperti orang perempuan lebih membutuhkan make up daripada orang laki-laki. Lalu yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yaitu dari segmentasi ini itu dibagi berdasarkan psikografis pembeli, yaitu dibagi beberapa kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, dan nilai. Seperti dalam segmentasi pemasaran untuk orang menengah ke atas dengan orang menengah ke bawah itu pasti berbeda. Lalu yang terakhir yaitu segmentasi perilaku, di mana di sini itu pemasar ini tuh membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan ataupun respon terhadap sebuah produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jusudi Apriatin dengan NIM 2018 310 803.
Di sini saya akan menjelaskan tentang taktik pemasaran. Taktik pemasaran merupakan serangkaian program-program pelaksanaan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, taktik pemasaran ini ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi, yang kedua marketing mix, yang ketiga selling. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu diferensiasi. Diferensiasi itu merupakan sebuah upaya untuk menciptakan perbedaan yang positif di mata pelanggan dan berbeda dari yang ditawarkan oleh pesaing. Misalnya kayak kualitas produk, kemudian manfaat produk, seperti itu. Kemudian yang kedua ada marketing mix atau bauran pemasaran, merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu komponen yang terdapat dalam kegiatan marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperbolehkan, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, suatu produk berjalan mengikuti tahapan. Tahapan itu dikenal dengan istilah daur hidup produk, yaitu yang dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada perkenalan, yaitu tahap ini di mana produk baru diperkenalkan sehingga pertumbuhan masih lambat. Pada tahap ini belum ada laba karena biaya-biaya masih belum tertutupi untuk memperkenalkan produk baru. Kemudian tahap yang kedua ada pertumbuhan, yaitu periode penerimaan pasar yang mulai cepat dan terjadi peningkatan lebih besar. Kemudian tahap yang ketiga ada pendewasaan, yaitu periode penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar calon pembeli. Persaingan mulai menjadi ancaman dan banyak sekali pemain-pemain baru yang berdatangan. Laba akan semakin stabil dan laba-laba akan menurun karena persaingan yang semakin meningkat. Kemudian yang tahap keempat ada penurunan, yaitu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang semakin menipis. Kalau tidak bisa diangkat atau diperbarui, tidak mustahil produk itu akan mati. Kemudian komponen yang kedua ada harga, yaitu harga merupakan alat untuk mengkomunikasi nilai produk kepada pasar. Selain itu, harga merupakan alat yang sangat fleksibel, di mana suatu harga dapat stabil dalam waktu tertentu, tetapi dalam seketika harga dapat juga meningkat atau menurun. Kemudian seorang wirausaha mempunyai alternatif dalam penetapan harga, yaitu yang pertama ada cost based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya yang terdiri dari cost plus pricing, yaitu metode ini merupakan metode penetapan harga yang paling sederhana. Pengusaha hanya menambah markup tertentu terhadap biaya produksinya. Yang kedua ada break even analysis dan target profit pricing, di mana dalam metode ini dengan menghitung titik impas dan membuat target laba tertentu di atasnya. Kemudian penetapan harga yang kedua yaitu value based pricing, yaitu metode ini menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjualan, untuk menetapkan suatu harga. Jadi pertama-tama dilihat dulu berapa konsumen bersedia membeli atau membayar untuk produk. Kemudian penetapan harga yang ketiga ada competition based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Perusahaan mendasarkan harganya pada harga yang ditawarkan rata-rata pesaing dan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya. Perusahaan dapat mengenakan harga yang sama, lebih tinggi, atau lebih rendah dari pesaing utamanya. Baik, untuk yang selanjutnya ada komponen tempat.
yaitu di mana distribusi disebut dengan tempat, yang berarti bagaimana seorang pengusaha melakukan kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk kepada para pengguna akhir. Dalam menyalurkan produk ini ada perantara, yaitu orang-orang atau perusahaan yang membantu mendistribusikan barang-barang, baik melalui pemindahan secara fisik atau dengan cara memberikan informasi yang merangsang terjadinya perpindahan barang-barang ke tangan pelanggan. Para perantara secara umum dapat dibedakan sebagai pedagang grosir atau pengecer. Pedagang grosir menjual produk ke bisnis lainnya, yaitu kemudian menjual kembali ke pelanggan akhir. Pengecer menjual produk langsung ke tangan konsumen. Saluran distribusi adalah jalur yang dilewati suatu produk dari tangan produsen kepada pengguna akhir. Kemudian komponen yang keempat ada promosi. Promosi sendiri adalah suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulasi konsumen membeli. Perusahaan menggunakan metode promosi untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan, yaitu membuat mereka sadar terhadap suatu produk. Kemudian yang kedua, membuat mereka mengenal lebih jauh. Yang ketiga, membujuk mereka untuk menyukai produk. Dan yang keempat ada membujuk mereka untuk membeli produk. Tujuan akhir dari segala kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, para persepsi dinilai dan mengontrol volume penjualan. Kemudian tahap atau tujuan taktik pemasaran yang ketiga yaitu selling atau penjualan, yang merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan oleh penjual dalam rangka meraih produk, misalnya dengan memberikan diskon. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.